untuk firman-Mu yang minggu demi minggu Engkau beritakan kepada masing-masing setiap kami. Kiranya Tuhan tolong mampukan kami untuk kami dapat memahami apa yang ingin Engkau Tuhan sampaikan kepada setiap kami. Dan kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, supaya melalui kalimat demi kalimat, setiap apapun yang disampaikan itu berasal daripada Tuhan sendiri. Dan melaluinya kami dikuatkan, diteguhkan, dituntun oleh kebenaran firman Tuhan menjadi teguh sebagai orang-orang yang beriman kepadamu. Inilah kami Tuhan, kami menyerahkan hati, pikiran, dan fokus kami hanya untuk pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom Jemaat Saron. Kalau saya mengingat kata Saron Bapak Ibu yang terkasih, di pagi tadi saya sudah mengulang bahwa pernah kita bahas ya, akronim Saron ini menjadi suatu identity bagi setiap kita. Kalau itu kita bisa terapkan. Saron yang pertama S, Jemaat GKIM yang strong. Yang kedua A, active. Yang ketiga R, relevant. Yang keempat O, obey, obedience. Dan yang kelima Saron, N-nya itu navigate by God. Dan kita juga sebagai navigator untuk setiap orang percaya dalam mendengarkan Injil dan kabar baik. Amin Bapak Ibu. Jadi ketika saya senantiasa ingat GKIM Saron, jemaat GKIM, jemaat yang strong, yang aktif, yang relevan, yang taat sama Tuhan, dan yang navigate, diarahkan terarah dari atas, dan juga kita hadir sebagai orang percaya yang dapat mengarahkan orang-orang yang di sekitar kita untuk mengenal Injil. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan membahas satu rangkaian pembahasan yang terambil dari Efesus pasal yang ketiga. Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-21. Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-21. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop doa Paulus. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ayat yang ke-14. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca tahu, namun yang juga mengalami dan juga melakukan kebenaran ini di masing-masing hari demi hari dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada sore hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu mengalami kebesaran Allah. Mengalami kebesaran Allah. Dalam beberapa rangkaian khotbah kita telah melihat Bapak Ibu yang terkasih, dalam bulan lalu atau 2 bulan yang lalu kita diperlengkapi menjadi umat percaya yang mau melayani. Karakter seorang pelayan, karakter sebagai pribadi-pribadi yang percaya kepada Tuhan dalam
merealisasikan tindakan-tindakan kita untuk melayani sesama. Dan pada sore hari ini kita mau melihat Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita sudah setia melayani Tuhan, maka kita pun seharusnya mengalami kebesaran Allah melalui setiap pelayanan kita. Amin Bapak Ibu. Sehingga pada sore hari ini ketika kita membaca perikop ini di Efesus, kira-kira kenapa sih Rasul Paulus menuliskan doa ini, surat kepada jemaat di Efesus dalam bentuk doa di dalam situasi mereka? Apakah mereka sedang baik-baik saja atau tidak baik-baik saja? Atau ada hal-hal yang sedang mereka alami sehingga kita mau tahu pada waktu itu kota Efesus ini adalah kota yang seperti apa? Nah Bapak Ibu yang terkasih, kita akan bahas satu persatu. Kalau kita tahu atau kalau kita sudah pernah mendengar latar belakang kitab ini, kita pasti mengerti Bapak Ibu yang terkasih bahwa kota Efesus adalah sebuah kota penting di wilayah Asia Kecil pada waktu itu. Kalau sekarang kita dapat melihat itu sebagai bagian dari Turki modern. Tapi kita membahas bukan di masa kini, di masa pada saat surat ini ditujukan. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat disebutkan di sini bahwa kota Efesus adalah kota yang penting. Pikiran kita terhadap kota penting itu kira-kira apa Bapak Ibu? Pasti kota yang kaya ya. Infrastrukturnya maju, teknologi sudah mulai digunakan di semua aspek kehidupan, dan juga pasti banyak pengaruh-pengaruh yang diakibatkan oleh kota tersebut. Dan juga di dalamnya pasti ada pusat perdagangan. Dan pada waktu itu kota Efesus juga seperti itu. Mereka adalah kota pusat perdagangan utama di wilayah tersebut, yang juga masyarakatnya memiliki keberagaman dari berbagai budaya dan juga agama. Salah satunya Bapak Ibu yang terkasih, itu adalah ciri khasnya Efesus ini adalah kuil Artemis. Salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno yang merupakan pusat keagamaan dan wisata penting pada masa itu. Kalau kita searching Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kuil Artemis ini ada dewi, yaitu Dewi Artemis, yang mereka kenal sebagai Dewi Kesuburan. Nah kalau misalnya Bapak Ibu yang terkasih mau searching Dewi Artemis itu bentuknya seperti apa, silahkan. Bentuknya cukup aneh kalau kita lihat dari kacamata manusia pada umumnya. Karena bentuknya bukan bentuk manusia pada umumnya. Dewi Artemis ini adalah Dewi Kesuburan yang digambarkan dengan perempuan yang memiliki banyak payudara. Kalau kita searching ya, patung Artemis itu seperti apa? Ini melambangkan kesuburan. Sehingga pada waktu itu ketika zaman itu Artemis ini merupakan satu dari 7 keajaiban dunia kuno, berarti tempat itu adalah suatu tempat tujuan bukan hanya beribadah, tetapi destinasi wisata mungkin ya Bapak Ibu yang terkasih. Kalau misalnya seperti di Medan ada yang namanya Salib Kasih. Wah itu destinasi wilayah, tapi di situ juga tempat orang berdoa. Kalau di Cirebon ada apa Bapak Ibu? Ada Gua Maria contohnya, di mana orang ke situ untuk berdoa juga, tapi sekaligus tempat atau destinasi wilayah, memberikan ketenangan katanya. Ya kalau datang ke situ tenang, puji Tuhan ya Bapak Ibu yang terkasih. Tetapi kalau kita kembali ke konteks ini, pada waktu itu ada kuil Artemis yang cukup terkenal, berarti kuil tersebut kemungkinan besar punya dampak atau impact bagi masyarakat yang ada pada zaman itu. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat pada waktu itu ada kekristenan ya. Ada kekristenan di situ sehingga Rasul Paulus tulis surat ini. Sehingga kita dapat melihat, oh ternyata ada tantangan juga ya. Ada modernisasi pada waktu itu di situ. Tantangannya bagi orang percaya pada masa itu. Kita dapat melihat bahwa Efesus ini adalah satu bagian juga dari kekaisaran Romawi Bapak Ibu. Sehingga pada masa itu, pada waktu itu setiap keputusan, kebijakan, pemerintahan dan juga kebijakan politik, kota harus diikuti termasuk oleh orang-orang percaya. Itu tantangannya. Selanjutnya, meskipun berada di bawah kekuasaan Romawi Bapak Ibu,
Efesus ini memiliki pengaruh Yunani juga yang kuat, terutama dalam bidang kebudayaan dan agama. Balik lagi, Artemis yang merupakan dewi ini sangat dipuja pada waktu itu. Sehingga kalau kita lihat, wah kalau sekarang yang dipuja apa Bapak Ibu yang terkasih? Tuhan yang seperti apa? Tuhan yang gaul pasti ya, agama yang cukup keren. Cara beribadah yang cukup up to date, relevan dengan kehidupan masing-masing masyarakat pada zaman ini. Pada zaman itu mungkin, kemungkinan besar mereka senang menyembah Allah yang kelihatan. Ilah-ilah yang ada bentuk fisiknya. Kalau kita mau menyembah Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus ada bentuk fisiknya enggak? Ada patung ya. Ada patungnya. Tapi apakah bentuk itu mempengaruhi iman kita? Ketika kita tidak puas ini karena kita cuman hanya memuji Tuhan tanpa bentuk fisiknya. Atau menyembah Tuhan berdoa, tidak ada bentuk fisiknya. Tidak ada yang kita lihat sambil berdoa. Apakah itu yang kita cari ketika kita berelasi dengan Tuhan? Sehingga terkadang kalau saya berpikir, di sini muncullah suatu pemahaman yang namanya materialisme. Materialisme itu bukan dari sisi ekonomis ya Bapak Ibu, bukan materialisme ekonomis, tapi ini materialisme di mana orang membutuhkan proof, bukti, evidence atau benda yang dapat dirasakan, dilihat oleh indera untuk mereka percayai. Nah, kalau zaman ini Bapak Ibu, di sini ada yang pernah lihat Tuhan Yesus secara real? Pasti enggak ada. Tuhan Yesus sudah dulu-dulu banget, 2000 tahun yang lalu, 2000 lebih tahun. Tapi kenapa kita bisa percaya? Nah, mulai muncul itu orang-orang yang evidentialism namanya, orang-orang yang butuh evidence, bukti. Tuhan Yesus itu eksis enggak sih di dunia? Baru itulah mempengaruhi masyarakat-masyarakat Kristen, bukan hanya zaman dulu, tetapi zaman sekarang. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika di situ ada tempat wisata, terus ada kuil yang keren ya, yang terkenal pada waktu itu, yang eksis pada waktu itu. Di situ juga, di kota itu, kota yang merupakan pusat perdagangan yang sibuk karena lokasinya strategis. Kenapa dikatakan strategis Bapak Ibu yang terkasih? Karena kota Efesus ini terletak di pesisir laut. Jadi untuk transportasi, untuk urbanisasi itu sangat mudah pada waktu itu. Karena waktu itu tidak ada pesawat ya Bapak Ibu yang terkasih. Jadi trading, berjualan, bukan hanya berjualan. Kadang-kadang dalam motif berdagang itu ada menyebarkan Injil ataupun iman-iman orang yang mereka percaya. Di situ ada penyebaran agama-agama, dan juga ada motivasi untuk mencari keuntungan dan sebagainya. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selain pemujaan Artemis ini ternyata pada saat itu di Efesus juga menjadi tempat penyebaran agama Kristen. Wah, menarik ya. Di dalam satu situasi, di situ banyak tantangan, banyak hal-hal yang baru muncul, banyak hal-hal yang kekinian mungkin pada zaman itu yang membuat masyarakat tertarik, khususnya orang Kristen. Dan di waktu yang sama orang Kristen pun pada waktu itu sedang apa? Sedang membangun komunitas. Ada penyebaran-penyebaran agama khususnya dalam Kristen. Dan dalam surat ini Bapak Ibu yang terkasih, kita dapat melihat Rasul Paulus berdoa, mendoakan jemaat tersebut dan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kasih Kristus dan maksud Tuhan dalam menyatukan umatnya. Nah, sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, melalui kebenaran pada sore hari ini yang telah kita baca, kita mau belajar bagaimana sih kita hidup sebagai orang percaya yang senantiasa sadar akan kebesaran Allah dan mengalami kebesaran tersebut. Kita sadar? Yes, pasti. Kita bisa menikmati udara segar, kita masih dapat melihat saja kita mengucap syukur ya Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan ya, dapat berjalan, dapat melangkahkan kaki untuk dapat melihat lingkungan sekitar, puji Tuhan. Masih bisa menggunakan alat indera kita dengan sempurna, puji Tuhan. Sehingga kalau kita dapat menyadari bagaimana kebesaran Allah itu,
Yes, kita pasti sadar karena kita mengalami. Tetapi pada sore hari ini kita mau belajar untuk terus mengalami kebesaran Allah seperti tema hari ini. Dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kira-kira bagaimana sih kita bisa mengalami kebesaran Allah? Yang pertama, kita belajar untuk taat sebagai pelayan Allah. Kalau kita lihat Bapak Ibu yang terkasih dalam ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Dalam ayat 14 dikatakan kita dapat melihat Paulus memulai doanya dengan mengakui kewibawaan dan kemuliaan Allah Bapa sebagai sumber dari segala ciptaan. Ini juga menggambarkan pemahaman reform kita tentang kedaulatan dan kuasa mutlak Allah sebagai pencipta. Sekalipun Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita tahu latar belakangnya Rasul Paulus, dia orang yang cukup kompeten, pintar, dikenal, berani, memiliki dui kewarganegaraan, menguasai kitab-kitab suci, tetapi ketika dia datang berdoa sama Tuhan, dia memiliki kerendahan hati. Dikatakan, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi. Sekalipun Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau pada saat itu dalam kebudayaan Yunani pasti ada filosofi-filosofi yang cukup apa? Cukup membuat dia menjadi orang yang kompeten. Dia dapat berdiskusi, dia dapat berdebat, dia dapat berdialog, dia memiliki kemampuan untuk mengerti kebenaran, akan tetapi dia datang membawa doa dan dirinya untuk jemaat yang dilayaninya dengan ketundukan dan mengakui kewibawaan Allah. Kita dapat melihat ya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Rasul Paulus yang dulunya menganiaya orang percaya, karena kebenaran dia ditaklukkan dan dia dapat mengalami secara personal. Sehingga ketika dia merasakan, mengalami kebesaran Allah dalam dirinya, maka dia taat sebagai pelayan Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kata kekayaan dan kemuliaan, kalau dalam bahasa aslinya keren ini Bapak Ibu, Plutos tes doxes autu, artinya menunjukkan kekayaan dan kebesaran Allah yang tidak terbatas, unlimited blessing. Kebesaran, berkat, dan kekayaan yang tidak terbatas. Di sini Paulus menyatakan bahwa dia tunduk berlutut di hadapan Bapa surgawi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau misalnya kita merupakan seorang karyawan, pebisnis atau pedagang, tiba-tiba nih kedatangan seorang klien atau pelanggan yang bertemu dengan kita. Kira-kira apa yang kita lakukan dengan orang tersebut? Apalagi orang ini nih yang datang ke kita itu adalah orang yang ya secara kredibilitas diakui, networkingnya luas, orang yang disegani dan orang yang berpengaruh. Bagaimana kita men-treat orang ini? Pasti kita memposisikan diri sebagai orang yang melayani, bukan? Pak, ada yang bisa dibantu? Dengan senyuman, dengan fokus kita, dengan pikiran kita akan melayani orang tersebut, pelanggan tersebut, klien tersebut. Bahkan kita memberikan diri kita pada saat itu untuk mendapatkan atensi dari orang tersebut, agar orang itu respect dan trust kepada kita. Dan Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita memposisikan diri kita sebagai orang yang melayani, dan wah puji Tuhan nih, closing nih, pasti kita akan mendapatkan yang namanya keuntungan, bukan? Keuntungan bukan hanya dalam segi uang Bapak Ibu yang terkasih, tetapi dari segi relasi, kredibilitas. Orang yang datang kepada kita orang yang orang yang berkemampuan dan juga orang yang berpengaruh, kita pun pasti akan dilihat orang lain. Oh, ini didatangin si bapak ini yang berpengaruh, berarti dia memiliki kualitas atau value yang ada dalam dirinya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita seringkali cenderung datang memberikan sikap diri kita mau melayani kepada orang yang memberikan untung, bukan bagi kita. Tetapi pernahkah kita berpikir untuk datang kepada Tuhan, memiliki sikap sebagai seorang pelayan ketika datang menghampiri Tuhan? Kita melayani dia bukan karena keinginan mendapatkan sesuatu, karena kita sudah merasakan, kita sudah mengalami terlebih dahulu.
Tetapi apakah kita memiliki sikap sebagai seorang hamba ketika kita datang menghadap Tuhan? Kita melayani Allah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, karena kita telah dilayani, dikasihi, diselamatkan oleh Allah terlebih dahulu. Kita mampu mengasihi orang lain karena kita belajar bagaimana kasih yang sebenarnya itu. Allah yang adalah kasih itu datang menebus kita sehingga kita tahu apa itu arti kasih. Kita tidak belajar dari tokoh-tokoh agama, kita tidak belajar dari kebiasaan sosial, norma-norma sosial sebatas etik, tidak. Tetapi kita belajar secara langsung dan mengalami secara langsung bagaimana kasih itu bekerja dalam diri kita sehingga memampukan kita untuk dapat mengasihi. Bukan karena kemampuan kita, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, ketika sikap kita sebagai orang percaya dan pelayan Allah, ini membuat kita dapat mengalami kebesaran Allah dalam diri kita. Jadi jangan dibalik. Ketika kita melayani Tuhan, itu karena kita sudah mengalami kebesaran Allah dalam diri kita, dalam keluarga kita, pekerjaan kita, dan pelayanan kita. Kita melakukan, kita melayani, kita mau taat. Bukan karena untuk mencari berkat itu semua, tapi karena kita sudah mengalami kebesaran Allah. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita senantiasa memiliki ketaatan sebagai pelayan Allah. Amin Bapak Ibu. Selanjutnya yang kedua, marilah ketika kita mengalami kebesaran Allah itu, kita semakin memiliki pemahaman yang mendalam akan kekuatan Allah. Dalam ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Ayat yang ke-16 kita dapat melihat di situ kata kekuatan, power, yang dimana kata Yunani yang dipakai di sini merujuk kepada kekuatan atau otoritas yang diberikan oleh Roh Kudus kepada orang percaya untuk bertahan dalam iman dan melakukan kehendak Allah. Bukan kekuatan untuk mengintimidasi orang, bukan kekuatan untuk menginjak-injak orang, bukan kekuatan untuk membanding-bandingkan orang, bukan kekuatan untuk menganggap orang lain lebih rendah daripada kita secara rohani, tidak. Di sini bahasa Yunani menekankan kepada kekuatan atau otoritas yang diberikan oleh Roh Kudus kepada orang percaya untuk bertahan dalam iman dan melakukan kehendak Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di ayat selanjutnya, di bagian selanjutnya dikatakan kekuatan tersebut akan meneguhkan batinmu. Batin yang diteguhkan oleh Roh Kudus. Perasaan kita diteguhkan oleh Roh Kudus. Pikiran, maksud kita, kehendak kita, semuanya diteguhkan oleh Roh Kudus. Dan hidup kita makin tunduk kepada tuntunan Roh Kudus. Sehingga di ayat 17, iman, pistis, faith, itu mengacu kepada kepercayaan yang juga diberikan oleh Allah kepada orang percaya untuk dapat menerima kasih karunia itu. Semua karya Roh Kudus, bukan kemampuan kita, bukan karena motivasi kita untuk mencari Tuhan agar kita menemukan, tidak. Karena Tuhan yang menemukan kita, Tuhan yang menyatakan dirinya bagi kita semua, dan Tuhan yang membuat kita dapat mengerti kasih-Nya yang besar itu. Bapak Ibu yang terkasih, Paulus berdoa agar jemaat tersebut diperkuat oleh Roh Kudus melalui iman mereka, sehingga Kristus bisa tinggal dalam hati mereka. Dan Rasul Paulus ini menggambarkan gambaran yang indah tentang bagaimana iman yang kuat akan membuat seseorang terakar, berakar, dan bertahan di dalam Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita memiliki pemahaman yang benar akan kekuatan Allah, maka dalam perjalanan kehidupan kita, waktu demi waktu, kiranya kita senantiasa merasakan dan mengalami kebesaran Allah, kekuatan Allah ini dalam hidup kita. Dan poin yang ketiga, ketika kita mengalami kebesaran Allah, maka kita mau untuk semakin memiliki kedalaman pengetahuan akan kasih Kristus.
Kenapa? Karena kasih Kristus itulah kasih yang terbesar bagi kita, Bapak Ibu yang terkasih. Di dalam dunia ini kalau kita bandingkan dengan agama-agama lain, kasihnya siapa yang besar? Siapa yang rela turun ke dunia yang hina ini? Allah yang agung, yang suci, yang mulia, yang layak disembah, yang berada di tahta yang tinggi, turun memberikan dirinya, menjelma menjadi manusia. Bahkan lahir di tempat yang kadang-kadang kita pikir tidak seharusnya. Tapi itu sudah ditetapkan sejak semula. Bahwa Allah datang ke dunia dengan cara seperti itu. Dan sampai dia berinteraksi dengan manusia. Bahkan sampai di kayu salib. Tapi ingat Bapak Ibu yang terkasih, dia bangkit pada hari yang ketiga. Itulah kasih dan pengharapan setiap orang percaya. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, Rasul Paulus pun berdoa agar jemaat ini dapat memahami betapa besar dan luasnya kasih Kristus melebihi pemahaman manusia dan pengetahuan manusia. Dan juga Rasul Paulus berharap agar mereka diberikan pengetahuan yang lebih dalam tentang Allah dan penuh dengan kepenuhan Allah. Kita dipenuhi oleh kepenuhan Allah. Inilah sukacita kita Bapak Ibu yang terkasih. Sehingga di ayat yang ke-19 kita akan memiliki pengetahuan, epignosis, knowledge, yang dimana ini bukan hanya pengetahuan intelektual, tetapi pemahaman yang mendalam dan intim akan kasih Allah yang mengubahkan hidup kita. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hal yang penting, sangat penting kita jaga sebenarnya adalah kita harus memiliki waktu pribadi dengan Tuhan. Mungkin ini hal yang sepele ya Bapak Ibu yang terkasih. Hal yang sepele dan juga hal yang biasa digaungkan, disampaikan, dikhotbahkan. Marilah kita memiliki waktu pribadi dengan Tuhan. Yes, kita sudah mengetahuinya. Tetapi kalau kita bandingkan dengan waktu untuk keluarga, penting tidak Bapak Ibu? Penting. Penting untuk menjaga relasi. Tapi itu tidak lebih penting daripada waktu kita dengan Tuhan. Waktu kita dengan diri kita sendiri, me time. Kita punya waktu untuk stress release. Kita punya waktu untuk tenang, itu penting. Tapi tidak penting daripada waktu kita dengan Tuhan. Waktu dengan pasangan itu penting, tapi tidak lebih penting daripada waktu kita dengan Tuhan. Waktu bekerja itu sangat penting juga karena kita masih hidup di dunia membutuhkan apa? Membutuhkan uang untuk beli makanan. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, itu tidak lebih penting daripada waktu kita dengan Tuhan. Dan waktu bergereja kita pun penting. Tapi tidak lebih penting daripada waktu kita dengan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu yang terkasih? Karena ini jangan dibalik. Ketika kita mementingkan pribadi kita atau memberikan diri kita, janjian nih sama Tuhan. Tuhan, aku mau ketemu Tuhan setiap hari pukul ini. Kita mengkhususkan diri kita. Maka berkat Tuhan itu akan mengalir dalam diri kita. Akan mengalir dalam diri kita, pasangan kita, pekerjaan kita, gereja kita, persekutuan kita. Sehingga jangan dibalik Bapak Ibu yang terkasih. Kita lebih memfokuskan kegiatan rohani, aktivitas rohani daripada relasi kita dengan Tuhan. Kita bisa kering dalam melayani. Kita bisa jenuh dalam melayani. Kita bisa kecewa dan bosan dalam melayani. Karena apa? Kita hanya melakukan aktivitas rohani. Tetapi kita tidak membangun relasi kita dengan Tuhan yang memberikan damai sejahtera itu. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, waktu dengan diri untuk diri sendiri kita penting, keluarga penting, waktu dengan pasangan penting, waktu bekerja penting, waktu bergereja, waktu bersekutuan juga itu penting. Tapi tidak lebih penting daripada waktu kita pribadi dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu yang terkasih. Karena ketika kita memiliki waktu yang intens, memiliki intensitas, intimate dengan Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita untuk dapat hidup sesuai dengan kehendaknya dalam sukacitanya, di dalam keluarga, diri kita sendiri, pasangan, pekerjaan,
dan dalam persekutuan kita. Itulah sukacita kita Bapak Ibu yang terkasih. Sehingga milikilah kualitas relasi yang baik dengan Tuhan. Dan Bapak Ibu yang terkasih, poin yang terakhir, ketika kita mengalami kebesaran Allah, maka kita akan memuliakan Allah dan mengakui bahwa segala sesuatu yang dikerjakan Allah itu jauh lebih baik. Di ayat yang ke-20. Jauh lebih baik. Ini memberikan gambaran bahwa Allah menyediakan providensi Allah, pemeliharaan Allah, penyertaan. Allah menyediakan dan melakukan sesuatu bagi kita. Bukan hanya melakukan setiap apa yang kita doakan, tapi melebihi pengetahuan dan melebihi apa yang kita pikirkan. Amin Bapak Ibu. Itulah sukacita kita sebagai orang percaya. Sehingga ketika kita hidup di dalam Tuhan, dikuasai oleh Roh Kudus, maka kita akan senantiasa mengalami kebesaran Allah. Bapak Ibu yang terkasih, melalui pasal 3 ayat 14 sampai 21 ini, di mana Rasul Paulus menulis tentang doa dan harapan terhadap jemaat di Efesus, kiranya doa tersebut juga relevan dalam kehidupan kita, agar setiap kehidupan kita senantiasa dikuatkan oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh kasih Kristus, dan dapat memiliki pemahaman akan kemuliaan Allah yang melampaui segala sesuatu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita ingat satu tokoh yang bernama Hudson Taylor, ada yang ingat Bapak Ibu itu siapa? Itu adalah tokoh misionaris. Dia lahir di Inggris dan dia menjadi seorang Kristen pada usianya yang ke-17 tahun. Melalui pergumulan dia dengan Tuhan, pencarian dia yang mendalam akan Tuhan. Dan di tahun 1853, Taylor berangkat ke Tiongkok sebagai misionaris. Wah, hebat ya. Di mana dia mengabdikan hidupnya untuk melayani orang-orang Tiongkok tanpa membedakan ras atau status sosial. Salah satu peristiwa yang banyak di-highlight di dalam kesaksian hidup beliau, ini adalah ketika dia membentuk China Inland Mission pada tahun 1865. Sebuah organisasi misionaris yang berfokus pada penginjilan di daerah pedalaman Tiongkok yang belum terjangkau. Dan masyarakat mengenal Taylor ini memiliki kehidupan yang sederhana dan memiliki iman yang teguh dan juga ketergantungannya kepada Allah dalam setiap aspek pelayanannya. Akan tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam perjalanan pelayanannya ada tantangan sebagai misionaris di Tiongkok. Salah satu pergumulan yang paling mencolok di sini adalah ketika dia merasa terisolasi dan kesepian dalam pelayanannya, serta ketika dia mengalami kegagalan dan penolakan dalam usahanya untuk menginjili orang Tiongkok. Taylor menghadapi situasi yang sulit. Dia merasa seolah-olah dia terisolasi. Mau cerita ke siapa Bapak Ibu yang terkasih? Di situ tidak ada orang yang satu ras dengan dia. Sedangkan budaya Tiongkok pada waktu itu dengan budaya Barat adalah budaya yang berbeda. Dan juga dia merasa kesepian karena jauh dari teman-temannya, jauh dari keluarganya di Inggris. Akan tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, meskipun menghadapi tantangan-tantangan ini semua, Taylor terus memperjuangkan imannya dan melayani orang-orang Tiongkok dengan kasih dan ketekunan. Saya pikir itu kekuatannya ya Bapak Ibu yang terkasih. Kekuatan, kekayaan, kasih, dan ketekunannya. Sehingga kalau kita lihat di dalam perjalanan pelayanannya, dia tidak hanya bertahan melalui setiap pergumulan, namun kesungguhan dan kebergantungannya kepada Tuhan dalam menghadapi pergumulan ini akhirnya membuahkan hasil dengan pelayanannya yang semakin sukses dan pengaruhnya yang semakin meluas di Tiongkok pada saat itu. Puji Tuhan Bapak Ibu, tidak hanya pada saat itu. Impact yang diberikan pun, ya kita dengar sampai hari ini ya. Bagaimana sejarah perjalanan misi seorang Hudson Taylor. Sehingga dalam satu quotes yang disampaikan dikatakan oleh Hudson Taylor,
Ini berbunyi seperti ini. God's work done. God's way will never lack. God supplies. Artinya, pekerjaan Allah yang dilakukan dengan cara Allah tidak akan pernah kekurangan perbekalan. Amin Bapak Ibu. Kalau kita melakukan kehendak Allah, rencana Allah, rancangan Allah dengan caranya Allah, maka kita tidak akan berkekurangan. Karena Allah yang memilih, Allah yang memampukan, Allah yang menyertai, Allah yang menyediakan, dan Allah yang akan menyelesaikannya bagi kita semua. Maka marilah kita mengalami kebesaran Allah dalam setiap diri kita melalui ketaatan kita, pemahaman yang mendalam akan kasih yang besar dan kekuatan Allah, sehingga hidup kita senantiasa memuliakan Allah. Amin Bapak Ibu. Saya mau kita menyanyikan satu pujian yang sederhana, pujian sekolah minggu. Liriknya sedikit, tidak panjang-panjang. Dan kita mau menyanyikan pujian mengikut Yesus keputusanku. Karena kita